Lo sadar nggak? Setiap kali bull run dimulai, semua orang cuma teriak, Bitcoin to the moon. Tapi kali ini beda. Ada peluang besar kalau justru Ethereum bisa jadi salah satu frontrunner. Kenapa? Karena bukan cuma trader retail yang main, tapi institusi gede juga mulai ngelirik. Biar nggak ketinggalan kereta, ayo sama-sama kita bedah. Di video ini, kita bakal bahas kenapa Ethereum bisa jadi bintang utama di bull run berikutnya. Dari regulasi baru di Amerika lewat Genius Act, sampai upgrade teknis kayak Denchun dan Layer 2 scaling yang bikin biaya transaksi makin murah. Dan yang paling penting, apakah Ethereum bisa tembus lagi all-time high $4.800, bahkan lebih? Kenapa Ethereum? Jadi fokus institusi, gini, di dunia kripto, Bitcoin itu ibarat emas digital, simbol penyimpanan nilai. Tapi Ethereum, itu tanah produktif tempat gedung-gedung dibangun. Mayoritas stablecoin kayak USDT dan USDC hidup di jaringan Ethereum. Dan berkat Genius Act di Amerika Serikat, regulasi stablecoin mulai jelas. Itu bikin institusi gede, bank, perusahaan fintech, percaya diri untuk pakai jaringan Ethereum. Analoginya gini, lo punya dua pilihan investasi. Satu cuma emas batangan di lemari, satu lagi tanah strategis di tengah kota Jakarta yang bisa disewain, dibangun, dikembangin. Mana yang lebih menarik buat investor jangka panjang? Ethereum dulu punya masalah klasik, gas fee mahal. Transfer kecil bisa kena biaya puluhan dolar. Nyebelin banget buat pengguna. Tapi upgrade Denchun di 2024 nurunin biaya transaksi secara drastis di layer 2 kayak Arbitrum, Optimism, dan Base. Sekarang, transaksi bisa semurah beberapa sen aja. UX, user experience, jadi jauh lebih ramah buat pengguna baru. Bayangin dulu tol di Jakarta macet, parah, dan mahal. Denchun ibarat buka jalur tol baru, lebih cepat, lebih murah, dan bikin lebih banyak orang mau lewat. Kebanyakan orang masih lihat Bitcoin sebagai penyimpan nilai, emas digital. Tapi Ethereum punya dua wajah. Bisa jadi store of value. Sekaligus mesin ekonomi digital, tempat DeFi, NFT, gaming, stablecoin, semuanya beroperasi. Institusi cari yang compliant dan scalable. Bitcoin cuma simpan, Ethereum kasih utilitas. Dan dalam jangka panjang, utility menang lawan sekadar simbol. Kenapa Genius Act penting? Lo mungkin mikir, regulasi itu ribet, tapi faktanya regulasi bikin institusi gede berani masuk. Genius Act ngasih kejelasan hukum soal stablecoin, dan stablecoin mayoritas hidup di Ethereum. Artinya, setiap miliaran dolar yang masuk lewat stablecoin itu kayak BBM yang langsung disalurin ke mesin Ethereum. Ethereum Layer 2, senjata rahasia, Bull Run 2025. Sekarang Layer 2 kayak Arbitrum, Optimism, Base bukan cuma eksperimen, tapi jadi pilar utama. Semua DApp, Decentralized Apps, makin pindah ke Layer 2, bikin biaya transaksi super murah dan volume melonjak. Institusi suka ini karena skalabilitasnya udah kebukti. Jadi Ethereum bukan cuma janji, tapi solusi nyata. Lalu, apa ETH bisa tembus ATH lagi? Kita semua tahu ATH Ethereum sebelumnya di kisaran $4.800. Pertanyaan sekarang, bisa nggak ETH break level itu? Kalau demand institusi makin kencang, stablecoin volume naik, layer 2 makin dipakai, dan retail ikut FOMO, bukan mustahil Ethereum justru jadi pemimpin bull run. Bahkan ada analis dari MarketWatch yang bilang Ethereum bisa lewati ATH lama karena kombinasi regulasi plus utility ini. So, kesimpulannya, Ethereum punya semua amunisi buat jadi pemenang bull run 2025. Dari Genius Act, stablecoin adoption, upgrade Denchun, sampai layer 2 yang makin matang. Apakah ini berarti Ethereum pasti ngalahin Bitcoin? Gak ada yang pasti di market, tapi tanda-tandanya jelas. ETH punya peluang lebih besar dari sebelumnya. Kalau lo dapet insight dari video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ingat, ini bukan financial advice. Selalu di YOR sebelum ambil keputusan.